Halo, kan Tuhan kalian mati terkutuk udah selesai. Gue mah di situ biar netizen yang menilai. Itu beda, Bos. Jadi bukan brondok-brondok dari senang banget ya Tuhan kalian tukang nongkrong, tukang makan bareng dengan tukang ngopi bareng dengan umat. Kan sama dia. Dicucinya kaki murid. Dia dibasuhnya kaki murid-muridnya. Bayangkan Tuhan membasuh kaki murid. Buset, rendah banget tuh Tuhan. Ya, rendah masuk rendah. Iya, baik, mohon izin teman-teman sekalian. Jadi kita sebagai seorang muslim juga harus menyadari bahwa agama Kristen ini dibangun dari sebuah pengajaran yang dihasilkan dari penyelidikan dan pengumpulan kesaksian-kesaksian orang terkait dengan sosok yang mulia, manusia mulia yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Jadi saudara kita Kristen ini tidak berdiri dari lisan Yesus langsung, melainkan berdiri dari lisan penulis Bible. Jadi kalau mereka memiliki warna berbeda dengan Yesus itu dimaklumi. Kenapa? Karena agama adalah agama yang dianut dari pihak ketiga, bukan langsung ke Yesus. Jadi ada pewarta yang mencatat pemberitaan, kesaksian tentang peristiwa, cerita yang mereka kumpulkan kemudian lalu dibukukan. Nah, Kristen menggunakan buku ini sebagai panduan dalam beragama. Berbeda dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi langsung yang hidup sesama dengan Yesus, yang murid Yesus, itu pasti berbeda dengan Kristen. Jadi kalau ada perbedaan antara ajaran Yesus di dalam Bible dan ajaran Kristen, itu dikarenakan karena Yesus dengan penulis itu tak ada hubungan sama sekali. Lalu kemudian Yesus dengan penganut atau pengiman buku ini juga tak ada hubungannya. Jadi Bunda Rahma nggak boleh ngotot bahwasanya harus begini, harus begitu ya. Saudara Kristen ini kita harus maklumi, mereka bukan pengikut Yesus langsung, tetapi mereka adalah pengikut penulis buku. Begitu Bunda Rahma. Jadi apa yang penulis buku sampaikan itulah yang diimani, dipercaya oleh saudara kita Kristen. Mereka bukan pengikut langsung. Berbeda dengan kita umat Islam ini, Nabi Muhammad yang berbicara, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada murid, murid menyampaikan kepada murid, murid menyampaikan murid, murid, sampai kepada pola pengajaran Nabi Muhammad sampai hari ini itu masih dianut. Nah, kalau teman-teman kita Kristen ini hanya uraian dari penulis buku yang Yesus sendiri tidak kenal. Lukas tidak dikenal, Markus tidak dikenal, kemudian penulis Matius dan juga penulis Yohanes juga itu tidak dikenal. Sedangkan Petrus itu muridnya Yesus, tapi buku Petrus itu bukan murid Yesus yang menulis. Gitu. Biar aku baca kau surat ya. Petrus 2 Petrus 1 ayat 2. Ini dia. Ya. Berbaca kau. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Tuhan kita nih kata Petrus ini. Bukan si Paulus. Oke, coba tunjukkan di mana di mana Petrus kemudian ketika bersama dengan Yesus menganggap Yesus itu Tuhan. Bukan, tunggu yang aku bilang ya tadi dari pihak ketiga. Petrus ini cuma murid langsung Yesus. Ini dari, kau bilang ini bukan dari, aku baca kau ya. Surat Petrus yang kedua ayat 1. 2 Petrus ayat 1 ya. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami. Ini kan dari Simon Petrusnya nih. Kok kau bilang dari pewarta? Iya, baik. Jadi gini, ketika ada dua hal, Bung. Jangan emosi dulu, santai. Ini waktu subuh. Ngarang-ngarang lah cuma. Enggak bisa begitu. Yesus, mute dulu Don King, mute dulu Don King. Ya, jangan emosian. Kayaknya saudara ini lagi mabuk kali ya. Enggak biasanya saudara ingin emosian.
Jadi yang pertama yang Anda harus pahami adalah Yesus dulu nih. Yesus menyampaikan di dalam catatan penulis Yohanes, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka di sini Petrus. Taruhlah kemudian narasinya saya rubah. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada Petrus, dan Petrus telah menerimanya, dan Petrus percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Petrus menerima firman dari Yesus. Setelah Petrus menerima firman itu, Petrus percaya Yesus itu rasul utusan Tuhan. Itu Petrus. Menurut siapa? Menurut Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun penulis Petrus ini adalah betul-betul murid Petrus, camkan baik-baik Bung. Yesus berkata kepada muridnya, Matius 24 nomor 24, murid-murid pilihan pun bisa disesatkan oleh Yesus palsu. Itu dalil. Waspadalah kepada penyesat. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus, dan jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda dahsyat, mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan. Jadi hanya ada dua. Yang pertama, bahwasanya penulis Petrus itu bukan Petrus. Yang kedua, memang murid Yesus tapi sudah disesatkan oleh Kristus palsu. Catat itu. Jadi jangan Anda memaksakan seakan-akan Anda itu pengikut Yesus anak Maria, jangan. Anda harus menyadari bahwa Anda ini hanyalah kelompok di luar daripada murid Yesus, kelompok dari Yesus, di mana membentuk sebuah kepercayaan keyakinan yang berlandaskan kepada catatan-catatan orang yang Yesus sendiri tidak kenal. Jadi ending yang paling tertinggi si Petrus dan atau penulis Petrus ini adalah murid Yesus beneran, tetapi sudah disesatkan oleh Yesus yang bukan asli. Kenapa? Karena di situ Anda membaca kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Sejak kapan Yesus mengajarkan dia Tuhan? Bukankah diterangkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal, adalah Petrus mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Petrus menurut Yesus mengenal Yesus hanya utusan. Gitu loh. Cara belajarnya begitu saudaraku ya. Tapi saya tidak paksa. Karena Anda adalah seorang Kristen, silakan menjadi Kristen. Saya hanya menjelaskan, menjabarkan apa yang saya baca. Begitu, silakan. Oke. Jadi begini, agar jangan kalian menyalah-nyalahkan Paulus seolah-olah kami ini pengikut Paulus. Biar aku bilang sama kalian semua, sama kau cuma sama ini otet apa Islam-Islam ini, bahkan kubuang itu semua tulisan Paulus itu, Korintus, Galatia, tetap juga Yesus ini jadi Tuhan. Sekalipun kubongkar itu Matius itu, tetap juga Yesus jadi Tuhan. Karena itulah kesaksian semuanya. Bukan kesaksian satu orang, tapi berbagai macam orang itu menyaksikan semua perbuatan-perbuatan Yesus itu. Dan mereka semua bersaksi bahwa Yesus itu Tuhan. Bukan satu orang. Bukan hanya Lukas. Kubuang aja, kau tong sampah Lukas ini, ayat Lukas ini. Tetap juga Matius menyaksikan dia apa? 4 kesaksian Injil sinoptik. Matius, Markus, Lukas, Yohanes menyatakan peristiwa itu Yesus itu adalah Tuhan. Benar dia disalibkan. Ya, kau bilang ini Kristen pengikut Paulus, biar kubuang semua tong sampah ini Galatia ini semua. Korintus, Galatia, Filipi, nggak ada masalah tuh. Itu Petrus masih mengatakan itu dari Simon Petrus, Rasul Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan kita. Petrus langsung melihat peristiwa mukjizat itu mengatakan Yesus Tuhan. Bahkan dia mengatakan tuh, engkau adalah Mesias anak Allah. Petrus, jangan kau katakan itu, yang kau katakan itu berasal bukan dari kau aja, berasal dari Allahnya itu katanya. Begitu. Jangan kau bilang dari orang ketiga, dari pewarta, itu mengada. Janganlah. Apa adanya saja. Terima kasih. Silakan lanjut. Jadi izin ya, ketika si Paulus bersama Timotius menulis satu surat ya, di Kolose 1 ayat 15. Nah, dia di situ dengan tegas mengatakan bahwasannya Yesus itu adalah yang sulung dari segala ciptaan. Artinya, tidakkah
tidakkah abang salah kalau mengatakan ciptaan itu Tuhan abang gitu? Oh, dia yang sulung dari ciptaan sebenarnya itu dia bukanlah ciptaan, dia adalah pencipta itu sendiri. Jadi jikapun dikatakan begitu, ciptaan pertama itu manusia pertama itu kan si Adam ini. Karena Adam ini rusaknya nih, gagal ini. Kan dulu lari dari topik tadi. Mari dulu Gurunda, silakan. Iya. Jadi yang ingin menyamai Tuhan itu hanya iblis. Jadi kalau ada makhluk yang mengatakan dirinya bukan ciptaan, makhluk itu pasti iblis. Atau ada manusia yang mengatakan sembahannya yang jelas-jelas manusia itu bukan ciptaan, itu juga adalah pasukan iblis. Kenapa saya mengatakan demikian? Di dalam Yohanes 1 nomor 3, ini lagi-lagi dalil ya, lagi-lagi dalil. Saya bukan bernarasi liar. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Kita lihat pada saat pengucapan segala sesuatu diciptakan oleh Dia, di situ daging belum tercipta. Saya baca lebih bagus, saya baca lengkap supaya teman-teman bisa memahami. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah dijadikan menjadi daging. Nah, segala sesuatu telah dijadikan. Sesuatu yang dijadikan itu adalah sesuatu yang tidak ada tadinya menjadi ada. Nah, bagaimana daging Yesus? Apakah daging Yesus turun dari surga? Bukan. Berarti Yesus ini adalah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Makanya dikatakan segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia. Siapa segala sesuatu yang menjadikan ini? Sang kalam, sifat yang melekat pada diri pencipta langit dan bumi. Jadi bukan Yesus. Yesus itu anak orang, anak Maria yang telah dijadikan menjadi daging. Firman itu menjadi daging maksudnya, mana firman? Firman itu yang diantarkan oleh Gabriel. Apa kata Gabriel? Aku diutus oleh Tuhanmu untuk menyatakan bahwa engkau akan hamil dan Roh Kudus akan berkuasa atasmu. Bapa menginginkan engkau hamil dan hendaklah engkau menamai anakmu itu dengan nama Yesus. Itu firman. Lalu setelah firman itu menjadi daging, ketika kemudian benar-benar teraplikasi apa yang Gabriel sampaikan kepada Yusuf dan juga kepada Maria, lahirlah Yesus yang daging ini. Maka dikatakanlah firman tadi, kehendak Tuhan tadi agar si perawan melahirkan seorang anak betul-betul telah menjadi daging. Nah itu kalau dipahami secara dalil. Tapi kalau konsep doktrin dan dogma lagi-lagi berbeda pastinya. Pasti dianggap seperti Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8, dewa turun ke bumi mengambil rupa manusia. Itu beda tuh, beda. Tapi kalau dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, Dia di sini bukan Yesus. Dia di sini bukan anak Maria. Dia di sini adalah Elohim yang berfirman, yang berkehendak membuat Maria manusia perawan ini melahirkan seorang anak bernama Yesus. Gitu. Itu kalau dipahami dengan akal. Tapi kalau dipahami dengan doktrin dogma, ya dewa yang turun ke bumi seperti Brahma jadi Krishna. Seperti itu kawan. Silakan. Jadi beda kita Juma Kristen dengan Islam ini, ya. Beda pasti bang. Beda kita. Jadi gini, bedanya paling mendasar itu gini dia. Tuhan kami itu menjadi hina untuk menjadikan kami bernilai suci, menggantikan kami yang hina ini. Tuhan kalian tidak mau turun mengganti kami dosa kami sudah selesai. Dosa kami sudah selesai ya. Dosa kalian karena tidak ditebus sama Tuhan kalian, dosa kalian nggak selesai, kalian mati, maka kalian akan mati dengan dosa kalian. Kami mati maka sesuai dengan penebusan Yesus, selesai dosa kami, kami akan mati dengan kebangkitan Yesus. Beda kita. Saya paham karena konsep ini konsep Roma Yunani, bukan konsep Yahudi. Yahudi itu tidak ada konsepnya dosa ditebus menggunakan Tuhan.
Nggak ada itu. Anda mau sampai manapun mencari data orang Yahudi ditebus dengan Tuhannya turun ke bumi jadi makhluk, Tuhannya jadi tidak maha suci, itu tak akan pernah Anda temukan. Tapi kalau Anda berbicara mengenai agnostos theos, dewanya orang Athena, oh iya, saya salut. Dewanya orang Athena turun ke bumi, dewanya orang Roma turun ke bumi, dewanya orang India turun ke bumi, dewanya orang Mesir kuno turun ke bumi, dewanya orang Kristen turun ke bumi. Iya, saya salut, saya tidak menyalahkan itu. Tapi jangan pernah menipu dengan mengatakan yang turun menjadi manusia itu Tuhannya Yahudi. Jangan nanti diludahi sama orang Yahudi. Silakan Anda mengatakan Tuhan Anda, ya memang kami percaya itu. Tuhannya Kristen turun ke bumi jadi manusia. Tapi kalau Tuhannya Yahudi, oh tidak mungkin, itu mustahil. Silakan. Katamu, iman Yahudi memang berbeda dengan kami. Mereka tidak mengakui. Yahudi menganggap setiap ada pengakuan Tuhan jadi manusia pasti pagan. Ini sama dengan. Terima kasih Anda sudah mengakui itu. Terima kasih Anda sudah mengakui agama Anda pagan. Makasih. Sebentar. Yahudi menganggap jika ada Tuhan yang turun jadi manusia pagan itu pasti. Begitu juga dengan Islam. Kalau ada Islam gitu juga. Kalau ada Tuhan jadi makhluk itu pasti pagan. Jadi manusia, jadi kambing, jadi batu, jadi ini pasti pagan. Kalau Roma Yunani ada dewa turun jadi manusia, pagan nggak menurut mereka? Kalau menurut Yahudi? Bukan, menurut Roma dan Yunani, ketika dewa mereka turun ke bumi menjadi sembahan mereka, pagan nggak menurut mereka? Mereka kan pagan. Ya, itu menurut Anda. Sekarang pertanyaan saya, menurut orang Roma dan Yunani, ketika dewa mereka turun ke bumi jadi manusia, pagan nggak menurut mereka? Ya enggak lah, itu mah wajar-wajar aja. Ya, itulah yang Anda anut sekarang. Enggak, dan wajar-wajar saja. Sekarang Anda mengakui kan Yahudi dan Islam ketika ada Tuhan turun ke bumi pagan. Roma dan Yunani ketika ada dewa turun ke bumi menjadi manusia itu pagan. Nah, sekarang posisi Anda di mana? Di Yahudi atau di Romawi? Oh, aku bukan Yahudi, bukan Romawi. Pertanyaan saya ulang lagi ya. Kalau orang Yahudi, berdasarkan pengakuan saudara, orang Yahudi dan orang Islam ketika ada dewa atau Tuhan turun ke bumi jadi manusia, pandangan Yahudi dan Islam itu pagan. Menurut Roma Yunani, ketika ada dewa turun ke bumi jadi manusia, menurut Anda sendiri itu bukan pagan. Di Kristen, dewa turun ke bumi menjadi manusia, menurut Anda bukan pagan. Bedanya Anda dengan Roma apa? Bedanya saya dengan Roma beda, Tuhan kami beda, Tuhan kami beda, Tuhan Roma beda. Tuhannya Yahudi turun ke bumi, itu tidak pernah diajarkan oleh orang Yahudi. Betul. Sekarang orang Roma melalui Paulus mengajarkan dewanya orang Yahudi, dewanya orang Yunani, Athena turun ke bumi menjadi Kristus. Bukan begitu, salah, jangan salah narasi, Tidak mungkin salah, karena Paulus sendiri mengakui. Salah. Aku melihat di sebuah kuil tertulis agnostos theos, dewa yang tak dikenal. Apa yang kamu sembah yang kamu tidak kenal itu, itulah yang aku ajarkan. Nah, Paulus mengajarkan apa? Bom-bom bukan atau, aku ajarkan, yang aku perkenalkan, yang akan ku sampaikan. Iya, apa bedanya? Paulus mengakui itu. Berarti Paulus tidak pernah mengajarkan kepada Yahudi bahwa Elohim yang kau sembah yang kalian tidak kenal itu, aku datang kepada kalian wahai orang Yahudi untuk memperkenalkannya dalam nama Yesus. Tidak. Paulus malah mengatakan kepada orang Yahudi, sebagaimana Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, begitu juga Yesus dalam hidupnya sendiri. Biar jangan ayat berapa itu cuma, biar jangan kasih pasiur dia berapa. Sebagaimana kemudian dikatakan oleh Paulus di dalam Timotius 1 nomor 6, 1 Timotius 6 nomor 16, ayat Yesus itu di kisah Paulus Rasul sendiri. Berapa itu Roma? Biar kita bahas dulu itu tentang Paulus sendiri yang mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi yang disembah oleh orang-orang Yahudi itu tidak bisa tersentuh, tidak bisa terjamah, tidak terhampiri, tidak mengalami kematian, manusia tak pernah melihatnya, dan memang manusia tidak pernah melihatnya, baginya kekal selama-lamanya. Itu Tuhannya Yahudi menurut Paulus. Tapi kalau kepada orang Roma, Athena,
Paulus mengajarkan dewa turun ke bumi menjadi manusia. Jadi pengajaran Paulus kepada Yahudi dan pengajaran Paulus kepada orang Athena itu berbeda. Nah, posisi Anda, pengajaran Paulus di orang Yahudi atau pengajaran Paulus kepada orang Athena? Tuhan dewa turun menjadi manusia. Anda berposisi sama seperti orang Athena. Kasih dulu aku ayatnya. Dia mana tah itu Duma? Yang apa itu tentang Kisah para rasul, Bang. Ya, Kisah Rasul berapa itu? Biar kita 17. lihat Ayat 23. 21 sampai 23. Rasul berapa? 12. 17. 17. Iya kan, biar kita simak pelan-pelan. Jangan ngarang-ngarang si Juma ini dewa katanya ngarang-ngarang. Loh, jangan salah. Orang Athena, orang Roma tidak mengenal Elohim, kawan. Orang Roma Yunani tidak mengenal Elohim. Yang mereka kenal adalah Kisah Rasul Theos. 21. Apa itu 17. 17. Ini 14. Aku pikir 12. Oke, ntar dulu ya. Ingat ya, ini bukan kebencian, ini edukasi. Nah, nggak masalah. Kita bahas aja. Santai aja kita bahasnya. Ayat berapa tadi? Kisah Rasul 17 ayat 21 sampai 23. 21. Oke, aku baca, tenang aja kalian. Biar kita simak isinya pelan-pelan. Ayat 21. Nah, nih. Oke, 24. Nih, mau aku yang baca ini. Adapun orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas area pagas dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Artinya banyak dewa ini, banyak Theos ini. "Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah." Kita gantilah ini Juma itu kepada Theos lah, kepada Allah nih. Kalau bagi orang Yunani dewanya ini, kalau sama kita Allahnya ini kan samanya itu dewa, Tuhan, Theos, dia juga nyatu bolak-balik. Kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Nah, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan manusia. Oke, sekarang gini. Yang dikenalkan Paulus ini adalah Yesus Kristus yang mereka sembah tapi mereka tidak kenal. Mereka tidak mengenal, ada dibuat mereka satu mezbah kepada dewa yang tidak dikenal. Yang mana mereka memang menyembah yang tidak dikenal ini, ada yang berkuasa tapi tidak mereka kenal. Lalu datanglah Paulus mengatakan kepada orang Athena itu, "Woi orang Athena, aku datang ini ke Athena ini untuk memperkenalkan, memberitakan kepadamu Allah yang kau sembah tidak kau kenal itu, yang jagoan ini, itulah Yesus Kristus." Itunya yang sebenarnya dari kisah para rasul ini. Oke. Bisa dimengerti itu. Penjelasan Anda sangat bagus. Oleh karena itu membuahkan sebuah pertanyaan dari pernyataan yang bagus ini. Apakah orang Athena itu menyembah Tuhannya Yahudi sebelum Paulus datang? Mereka menyembah Tuhan yang tidak dikenalnya. Ya, apakah itu Tuhannya Yahudi? Setelah datang Paulus, diperkenalkan Paulus, inilah Yesus ini yang sebenarnya. Saya ulang lagi. Sebelum Paulus datang, orang-orang Athena apakah menyembah Tuhannya Yahudi? Benar, tetapi tidak mereka kenal. Oh, berarti orang-orang Athena, Roma, Yunani menyembah-nyembah itu Tuhannya Yahudi. Tetapi tidak dikenalnya. Yang jagoan yang maha kuasa ini adalah Tuhannya orang Yahudi, tetapi mereka tidak mengenalnya, belum mengenalnya. Oh, baru aku tahu kalau ternyata orang Athena. Iya. Jadi
sembahan-sembahan mereka yang mereka berikan persembahan-persembahan darah, daging babi dan apa semua orang-orang Yunani Athena ini yang mereka sembah-sembah apa segala macam di kuilnya itu Tuhannya Yahudi rupanya. Tuhannya orang Yahudi yang belum mereka kenal. Oh, jadi sembahan Yahudi dan sembahan orang Athena, Roma, Yunani itu sama. Khusus untuk yang tidak dikenal agnostosteos. Pertanyaan saya, orang Athena itu menyembah Tuhannya Yahudi. Yang tidak mereka kenal. Iya, siapa yang mereka sembah yang mereka kira-kira itu? Ternyata orang. Sebentar gini dulu kawan. Itu sebenarnya ini yang jagoan ini. Oh, ya. Lalu siapa pula yang disebutkan di dalam kitab Nabi Musa? Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi yang memberitakan kepadamu suatu tanda dan mukjizat, dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakan kepadamu terjadi dan membujuk kamu, mari kita mengikuti ilah lain yang tidak kau kenal, maka marilah kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Elohim mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, ini ilah yang tidak dikenal di sini. Apakah orang Yahudi pengikut Musa mengenal ilah yang disembah oleh orang Athena? Oh enggak. Hah? Enggak kan? Enggak kan? Orang Yahudi tidak mengenal sembahan orang Athena kan? Enggak, udah beda lah. Orang mereka sembah. Terus kenapa tadi saudara mengatakan sama? Sekarang Anda katakan beda. Mana yang betul ini? Mana yang betul? Jadi mereka ini banyak kan politeisme ada Artemis, ada Zeus, Poseidon dan sebagainya. Ada mesbahnya, tetapi ada satu mesbah di tempat yang maha tinggi ini, tapi nggak dikenalnya. Di mana itu orang Athena menyembah kepada Tuhannya Yahudi itu di mana? Sebentar dulu. Dan prosesi penyembahan orang Athena kepada Tuhannya Yahudi itu yang mana itu? Gini, dengar kawannya. Yesus kan datang nih Paulus mengenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan langit dan bumi kepada orang Athena. Jadi masuklah Paulus ini ngomong kayak gini. Yang kubawakan bukan aku dewa itu, tetapi yang kubawakan ini adalah Yesus Kristus yang kau sembah yang tidak kau kenal itu sebenarnya adalah Yesus Kristusnya ini. Itu yang diberitakan sama kau. Berarti dengan kata lain dewa yang disembah orang Roma Yunani itu adalah Yesus. Sebelum yang mereka tidak kenal sebelumnya. Berarti sebelum Paulus datang sebenarnya mereka ini sudah menyembah Yesus. Tapi tidak dikenalnya. Iya. Berarti orang Roma Yunani ini sebelum Paulus datang mereka ini sudah menyembah Yesus gitu. Betul. Betul. Di dalam sesembahan itu sebenarnya Yesus. Betul. Nah, betul. Sekarang begini abangku. Sebelum Yesus itu dilahirkan Maria, yang ada iblis atau Yesus? Yang ada di mana? Yang ada. Kan Anda sudah mengatakan tadi orang-orang Athena sebelum Paulus datang, mereka sudah menyembah Yesus. Padahal jauh sebelum Yesus lahir, orang Athena sudah punya sembahan. Dan ternyata Anda sebut itu Yesus. Sekarang pertanyaan saya, sebelum Yesus ini diajarkan oleh Paulus kepada orang Roma Athena, yang ada iblis atau Yesus? Kok yang ada iblis atau Yesus? Yesus maha kuasa sebelum Yesus maha kuasa lagi. Di mana itu dalilnya Yesus maha kuasa lagi? Ngarang cerita lagi Abang Denny. Ya, tapi sah-sah saja. Anda kan Kristen, nggak apa-apa. Di mana Yesus maha kuasa itu di mana? Karena Yesus ini kalau body nggak ada dalilnya. Hanya iblis yang pernah berkata di dalam Lukas 4:6, kepadaku telah diberi segala kuasa. Itu iblis. Sebentar. Aku bilang Yesus maha kuasa tertulis di Wahyu 1 ayat 8. Oh, ya. Wahyu 1. Betul, bukan. Itu ucapan Yesus bukan? Ucapan Yohanes, anak Zebedeus. Oh, kirain ucapan Yesus.
Yesus sendiri ngomong itu kan ucapan Yesus itu kepada Yohanes. Di mana Yesus pernah mengatakan bahwa Boleh kamu. Aduh. Bang pernah si Yohanes nulis bang? Dari mana kau pandai-pandian? Kau nih kita dulu sebentar bang ya. Abang Islam atau Kristen? Enggak, kapan Yohanes nulis? Sebentar. Artinya gini bang, abang Islam atau Kristen? Biar kita tahu aku Kristen bang. Abang Islam atau Kristen? Aku orang Google, nggak ada Yohanes. Kok Kristen? Kristen kan barunya itu di Antioquia. Alkitab itu kitab siapa? Tunggu dulu bang, kita cerita agama bang, beragama Kristen. Enggak, ini Troy ini Kristen. Jadi Don King. Kristen. Nah itu dia. Duduk kita apa adanya jawab. Kristen, Islam, Hindu, udah. Biar. Nah ini Adit sama Koki Chen Muslim apa Kristen? Lawan dulu kalian itu. Aku makan dulu. Adit 01 rumah. Iya bang. Rumah. Muslim apa Kristen bang? Muslim bang. Oh baik, nyimak dulu ya bang ya. Ini lagi debat ya bang. Oke, semangat bang. Siap, yuk. Loh kemana pula itu sih?